Hai sobat pencinta catur, welcome back to Errol Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Dan kita akan bahas perjuangan dari seorang Ding Liren, pecatur yang berasal dari Cina, nomor 3 dunia untuk bisa bermain di turnamen kandidat. Dimana jika Ding Liren menjadi juara pertama di turnamen kandidat yang akan diadakan bulan Juni, dia akan menjadi penantang juara dunia Magnus Carlsen dalam perebutan gelar juara dunia. Tapi untuk bisa bermain di turnamen kandidat, dan Ding Liren harus memenuhi persyaratan dari FIDE. Nah, bagaimana Ding Liren bisa bermain di turnamen kandidat? Ya, dia akan menggantikan tempat dari Sergei Karyakin yang berani mendukung kebijakan invasi dari Putin ke Ukraina. Nah, nama Ding Liren muncul paling atas karena persyaratan dari FIDE yang akan menggantikan Sergei Karyakin adalah pemain dengan elo rating tertinggi berikutnya, yaitu Ding Liren nomor 3 dunia. Tapi Ding Liren masih memiliki masalah karena dia belum memenuhi 30 pertandingan yang dimainkan secara offline. Karena semenjak 2 tahun ini Ding Liren hanya bermain secara online, teman-teman. Nah, untuk memenuhi persyaratan di FIDE, Ding Liren mengikuti duel match, bermain melawan pecatur rekan senegaranya Lidi dengan elo rating 2579. Dan mereka dijadwalkan akan bermain dengan 9 babak dengan sistem quadruple round robin. Setiap babaknya mereka akan bermain 2 kali. Dan langsung saja kita bahas, ini partai pertama dari Ding Liren. Dia memegang bow putih berhadapan dengan Lidi. C4, Inggris opening dimainkan oleh Ding. Kuda F6, kuda C3, Lidi menjawab dengan E5, kuda F3, kuda C6, dan E4. Langkah keempat ini menarik ya, karena Ding Liren bermain dengan E4 ini mencegah hitam D5, dan kita akan lihat bagaimana Ding Liren sepertinya kelihatan akan bermain dengan posisi yang tertutup. Kemudian hitam menjawab dengan gajah B4, ini merupakan variasi 4 kuda atau juga dikenal dengan Nimzowitsch variation dalam pembukaan Inggris, guys. Kemudian setelah gajah B4, putih menjalankan D3, menjaga pion M4 dan D6. Kemudian H3 dimainkan oleh Ding, mencegah gajah ke petak G4, dan rokade dimainkan oleh Lidi. Gajah E2, hitam gajah C5, dan rokade pendek. Kemudian A5 memberikan ruang bagi gajah hitamnya, yang jika dia tidak menjalankan A5, maka ada jalan kuda 4. Kemudian gajah E3, benteng E8, dan menteri D2. Ya, kemudian hitam menjawab dengan H6, dan manuver dilakukan oleh Ding di langkah ke-11 dengan gajah D1. Hitam gajah D7, Ding gajah C2, kuda H5, dan raja H2 dimainkan oleh Ding. Kemudian Lidi kuda D4, dan Ding gajah makan kuda di petak D4. Kemudian pion E makan D4, kuda E2, dan menteri F6. Menjaga pion D4 yang diancam oleh 2 kuda. Kemudian Ding menjalankan kuda FG1. Nah, inilah mungkin salah satu kenapa kita ingin sekali melihat Ding Liren berhadapan dengan Magnus Carlsen, teman-teman. Karena manuver-manuver dari Ding Liren inilah yang membuat penonton dan para pecinta catur jadi teredukasi ya, teman-teman. Langkah-langkahnya ini luar biasa. Kemudian gajah B4 dimainkan oleh Lidi, menteri C1, tetap menjaga square petak F4, dan B5 dimainkan oleh Lidi. Ya, coba mendobrak, Ding jalan G4, mengancam kuda, dan pion B makan C4. Nah, inilah yang menarik di sini bahwa Lidi pun menampilkan permainan yang cukup ngotot, teman-teman, dengan bermain tajam seperti ini. Ya, kemudian Ding makan kuda, dan Lidi jalan D5. Ya, dia coba memberikan ruang bagi gajah gelapnya untuk diplot ke petak D6, dan juga mengancam pion M4 untuk terjadinya forking, ancaman 2 perwira sekaligus. Kemudian Ding jalan kuda G3 pastinya, dan pion D makan M4, kemudian pion D makan M4 dilakukan oleh Ding, benteng A B8. Ya, kemudian
Ding menjalankan pion F4 dan Lidi dorong pion D3, kemudian E5. Ya, ancam menteri dan menteri B6. Kemudian gajah D1 dan gajah C5. Ya, ngeri sekali ya teman-teman. Walaupun unggul 1 perwira, tapi bagi Ding Liren ini belum posisi yang nyaman. Dan ada ancaman pion di B2, kemudian putih jalan benteng B1. Ya, kemudian hitam memplot gajah petak C6. Dan lihatlah bahwa sepasang gajahnya luar biasa slicing. Mengiris diagonal-diagonal ke raja putih, teman-teman. Ya, kemudian Ding menutup dengan kuda F3 dan gajah D5. Jaga pion C4. Kemudian Ding jalan kuda F5. Ya. Lidi memainkan gajah E4, kemudian kuda F3 H4 menjaga kuda F5 dan D2 dimainkan oleh Lidi. Ya, teman-teman, dalam posisi seperti ini saya ingin challenge teman-teman. Seperti biasa, saya ingin mengajak teman-teman untuk menebak langkah terbaik bagi Ding Liren dalam posisi ini. Bisakah teman-teman tebak? Ya, kalau bisa sih jangan 1 langkah ya teman-teman. Lebih dari 1 langkah supaya bisa mengetahui nih ide dari Ding Liren. Karena luar biasa sekali langkahnya. Dan pause videonya. Ya, Ding memainkan menteri makan pion C4. Kemudian memberikan benteng gratis petak B1. Karena jika dia memilih menteri D2 pun benteng petak B1 juga jatuh ya teman-teman. Kemudian disinilah langkah Ding, gajah B3. Mengancam pion F7 dan kemudian Lidi menteri E6. Iya. Kenapa Lidi tidak mau memainkan benteng F8 guys? Ya karena di sini putih akan memilih benteng B1 dan penjagaan pion promosi ini akan terjaga oleh benteng dan lihatlah bahwa bahaya sekali ancaman dari putih teman-teman. Nah, oleh sebab itu Lidi lebih memilih dengan menahan menteri E6. Ya, kemudian Ding jalan menteri C5 dan Lidi jalan benteng makan gajah. Nah, luar biasa sekali ya partainya teman-teman. Nah, kira-kira jalan apakah Ding Liren dalam posisi ini? Ya, Ding lebih memilih benteng makan gajah. Ya, jika dia memilih pion makan benteng, maka kudanya akan jatuh. Dan dia lebih memilih mempertahankan kuda ya, teman-teman. Kira-kira kenapa sih? Coba kita bahas. Nah, dalam posisi seperti ini, jika memilih benteng, maka yang terjadi keunggulan bagi seorang Lidi, teman-teman. So, yang dipilih oleh Ding merupakan jalan yang tepat dengan benteng B1. Nah, kalau lihat evolution bar-nya sampai langkah ke-32 ini masih seimbang ya, teman-teman. Ya, walaupun rekan senegaranya, teman-teman, Ding Liren mungkin bisa dianggap sebagai seniornya ya. Karena lawan yang dihadapi oleh Ding ini kelahiran 1999. Tapi tetaplah bahwa mereka menampilkan permainan yang begitu immortal, teman-teman. Dan kemudian hitam jalan apa di sini? Ya, dia jalan makan pion di petak B2. Yang kalau dimakan maka akan promosi. Ya, Ding harus menjaga dengan benteng D1, kemudian Lidi jalan menteri B6. Nah, lihat evolution bar-nya meningkat sedemikian rupa, teman-teman, dan saya ingin challenge teman-teman untuk tebak langkah terbaik untuk putih di sini. Carilah langkah terbaik untuk putih untuk bisa menguasai pertandingan. Ya, dia jalan Ding Liren dalam partainya dia menteri makan menteri, tapi sebenarnya di sini ada ide yang menarik kalau kalian bisa tebak adalah menteri ke C3. Dengan ide apa? Ya, dengan ide selain mengancam pion D2 dan mengancam benteng di sini, ada ide menteri ke petak G3 ya, teman-teman. Ancam pion G7. Nah, tapi seorang Ding Liren melewatkan itu setelah menteri B6, ya. Dia memilih menteri makan menteri dan lihatlah waktunya. Dan di sini dengan pilihan menteri makan menteri sebenarnya jadi unggul oleh Lidi. Kemudian dia pion C makan B6 dan A4 dimainkan oleh Ding, kemudian F6. Ya, tapi setelah itu karena waktu yang mepet ya, Lidi di sini melakukan kesalahan kembali dengan dorong pion F6. Nah, kemudian langkah berikutnya Ding tidak melakukan kesalahan yang sama. Dia menemukan langkah yang tepat dengan kuda D6. Ya, langkah tepat selain F6 kira-kira apa guys untuk mengunci kemenangan bagi hitam?
Ya, tepat sekali. Harusnya hitam di sini bermain dengan B5 dan meloloskan satu pionnya untuk menjadikan pion di jalur A atau D ini promosi salah satunya, teman-teman. Ya. F6, kemudian kuda D6 ancam benteng, benteng E6 dan kuda G6. Lihatlah dua kudanya mengunci pergerakan dari benteng hitam dan sekaligus menjaga pion E5, teman-teman. Ya, kemudian lidi pion F makan E5, pion F makan E5 dan B5. Ya. Kemudian di ding di sini pion A makan B5 dan A4. Ya, kemudian ding raja G3 dan A3. Nah, lihatlah bahwa pion promosinya ngeri sekali ya. Tapi ternyata di sini Ding Liren telah menyiapkan ide yang luar biasa indahnya, teman-teman. Nah, bisakah teman-teman tebak langkah terbaik untuk putih bagi Ding Liren? Ya, tepat sekali. Benteng ke petak F1. Kenapa dia tadi melakukan raja G3? Karena untuk menghindari pion promosi dan skak. Dan dengan jalan raja G3 ini, lidi lupa bahwa ada ancaman backrange checkmate. Nah, setelah benteng F1 di sini, benteng B3 skak, kemudian raja mundur ke petak G2, dan apabila promosi maka checkmate ya dengan benteng F8 dan benteng H8. Kemudian di sini lidi benteng makan kuda, kemudian pion H makan benteng dan A2. Nah, wow. Ya, dengan bantuan benteng B1 maka pion hitam akan promosi, guys. Tapi langkah berikutnya ini adalah kunci kemenangan bagi putih. Bisakah teman-teman tebak langkah terbaik untuk putih? Ya, langkah ke-44, kuda C8. Lidi menyerah karena ada ancaman checkmate kuda E7 dan benteng F8. Yang di sini jika pun promosi maka putih akan menjalankan kuda E7, raja H8 dan benteng ke petak F8, teman-teman. Jadi petak E7-nya tidak bisa terjaga dan lidi lupa bahwa terjadi setup yang luar biasa dari Ding Liren. Nah, akhirnya Ding mengantongi kemenangan dengan 44 langkah melawan pecatur yang lebih muda berasal dari Cina. Nah, teman-teman, gimana partainya? Ngeri sekali ya. Dan karena kemenangan ini, saya ingin ajak teman-teman untuk melihat elo rating dari Ding Liren secara live ya. Tapi bukan keputusan video, karena video akan mengupdate masing-masing elo rating seluruh pemain dunia itu tiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Tapi ini secara live rating. Dalam live rating, Ding Liren sekarang sudah berada di peringkat 2 dunia. Di atasnya Ali Reza Firouzja dengan 2.805. Dia dari 2.799 meningkat elo ratingnya 6,7 dan sekarang berada di peringkat 2 dunia secara live rating. Nah, kalau lihat rating video masih di posisi elo rating 2.799. Nanti akan diupdate pada bulan Mei, teman-teman. Dan masih ada batas waktu hingga bulan Mei ya, teman-teman. Ding Liren harus memenuhi persyaratan FIDE untuk setidaknya memainkan 30 permainan catur secara on the board atau offline. Dan yang berarti bagi fansnya Ding Liren, kita akan melihat Ding Liren bermain di turnamen kandidat, teman-teman. Kita akan menunggu hasil terbarunya dan kabar terbaru dari video tentang turnamen kandidat nanti akan saya infokan ke teman-teman. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian nggak suka, dan apakah Ding Liren akan bisa juara kandidat, teman-teman? Nah, ini coba jawab nih pendukungnya Ali Reza juga nih. Dan dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Catur Yes Indonesia Jaya. Ding Liren is back.